Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau memuji menyembah Engkau. Mari Roh Kudus pimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Glory, glory, haleluya, haleluya. Engkaulah penolong hidup kami, Engkau penolong yang setia. Kami percaya Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu. Terima kasih oh glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh, terima kasih Yesus, haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara pendengar sekalian yang suka mengikuti ibadah pagi, dalam renungan ini saudara semua akan mendengar suara firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa supaya firman itu berkenan menyentuh hati kita. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu bukan saja untuk didengar, tetapi untuk direnungkan, supaya menyentuh hati kami dan melahirkan iman. Sebab firman Tuhan berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin bersama-sama saudara membaca di dalam surat 2 Timotius. Surat 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Saya bacakan ya saudara. Saudara perhatikan, ini firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan, renungkan, menghayati, dan mengimani, itulah keselamatan yang dari Tuhan ya. Dengarkan saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hidup itu saudara, seperti orang yang sedang bertanding. Lantas siapa lawannya? Lawan kita yaitu kuasa kegelapan, yaitu setan. Ya, dikatakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pertandingan itu berakhir dengan baik. Kata baik itu bisa diterjemahkan kemenangan. Ya. Aku telah mencapai garis akhir. Dalam pertandingan itu ada garis akhir, ya. Dan aku telah memelihara iman sampai garis akhir itu. Iman dari penulis Timotius ini yang tidak lain ialah Paulus. Imannya tetap terpelihara sampai garis akhir. Ya. Terus ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil. Sekarang karena sudah
mencapai garis akhir dengan penuh iman, terus disediakan piala. Piala itu bentuknya mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus, ya. Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil. Dalam pertandingan tadi, tiap pertandingan ada hakimnya, ya saudara. Dan hakim itu telah menyediakan mahkota atau piala, ya, piala untuk pemenang. Terus dikatakan di sini, pada harinya, hari Tuhan, yaitu dikatakan, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau saya boleh ulas kembali, dikatakan Paulus itu hidup di dalam Tuhan itu banyak peperangan, banyak yang bersifat pertandingan, ya. Paulus selalu bertanding, bukan bertanding melawan dosa, melawan kejahatan, melawan kedagingan, melawan macam-macam yang bersifat daging. Lantas Paulus dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dan dengan baik. Artinya sampai garis akhir Paulus tetap baik memperoleh kemenangan, sehingga disediakan oleh hakim yang adil. Hakim yang adil itu juara yang nantinya akan memperoleh piala, yaitu hakim yang adil memberikan piala. Pialanya itu mahkota kehidupan yang kekal. Dan itu tidak saja diberikan kepada Paulus, tetapi juga diberikan kepada setiap orang yang percaya sampai akhir hidupnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita terapkan firman Tuhan itu pada diri kita. Hidup kita ini, saudara, kita ini orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, harus mengerti bahwa hidup ini harus mengalami suatu pertandingan antara jasmani dan rohani. Kita hidup di dunia ini, seluruh kehidupan kita itu dikelilingi oleh hal-hal yang bersifat jasmani. Kita bekerja untuk jasmani. Kita bersekolah untuk mencapai tingkat tinggi untuk jasmani. Kita berjuang sepanjang hidup kita melawan macam-macam seperti penyakit, godaan, cobaan, bahaya, dan sebagainya itu untuk jasmani. Tetapi yang disebut pertandingan ini, di samping jasmani itu ada rohani. Sebagai orang-orang Kristen, lahirlah kehidupan rohani. Dan kehidupan rohani itu bertentangan dengan kehidupan jasmani. Sehingga merupakan suatu
pertandingan. Apa kita itu menang jasmaninya atau menang rohaninya. Nek kita cuma menang jasmaninya, maka kita sebagai orang-orang Kristen mengakhiri pertandingan. Artinya kita tuh harus meninggalkan dunia ini dengan kekalahan. Sebab kita terlalu menang dengan hal-hal yang bersifat daging. Tetapi Paulus berkata, aku mengakhiri pertandingan. Aku berjuang melawan jasmani sampai akhir hidup saya. Dengan iman, lantas saya memperoleh mahkota yang disebut di sini mahkota kebenaran. Mahkota itu piala yang diberikan kepada kita. Piala itu berarti hidup yang kekal. Kita sering tak mampu memikirkan hal ini, saudara. Kita sering tak mampu memikirkan. Pikiran kita itu terbatas sekali. Tetapi orang yang beriman kepada Tuhan, seperti Paulus, dia beriman kepada Tuhan. Dia diberi pengertian bahwa hidup itu bukan saja hidup di dunia, tetapi hidup itu mencapai hidup yang kekal. Artinya, saudara, manusia itu yang percaya kepada Tuhan, mati itu bukan arti kematian untuk seterusnya, bukan mati seluruhnya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, mati itu jasmaninya yang mati. Tetapi rohaninya tetap hidup untuk mencapai hidup yang kekal. Nah, sering kita berpikir, karena pikiran kita itu dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh daging, lantas kita berkata, akhir hidup saya mati, ini sudah mati habis perkara. Itu cara berpikir secara daging. Tetapi kalau mengerti kitab suci ini firman Allah yang disampaikan oleh para orang-orang suci, supaya mengerti bahwa mati itu bukan akhir daripada hidup, tetapi akhir daripada jasmani daging kita, tetapi jiwa kita, roh kita tetap hidup. Dan kalau hidup itu dikuasai oleh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka hidup kita itu tidak, walaupun jasmaninya mati, tetapi rohani kita tetap hidup. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan mencapai hidup yang kekal. Tetapi orang yang tidak percaya, jiwanya itu hidup tapi memperoleh hukuman yang kekal, yaitu api neraka untuk yang selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita tak ngerti. Jangan kita berpikir, wah saya sudah anak Tuhan. Tetap belum pernah kita berpikir, saya sebagai anak Tuhan tuh, pikiran saya itu masih dikuasai oleh daging atau dikuasai oleh hal-hal yang bersifat rohani, ya. Kalau yang dikuasai oleh daging, seluruh gerak langkah, tutur kata kita itu, seluruhnya pikiran kita itu berpikir hanya untuk kebutuhan daging saja. Kita tidak pernah diberi kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang rohani.
Tetapi anak-anak Tuhan justru sebaliknya selalu didengung-dengungkan, dikumandangkan hal-hal yang bersifat rohani. Misalnya marah, takut, khawatir, gelisah, jahat, dosa, dan seterusnya. Itu bersifat daging. Dan itu akan membawa kita kepada hidup yang kekal, tetapi hukuman yang kekal. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya itu dikuasai oleh rohani. Pikirannya dikuasai oleh rohani, yaitu kasih. Dalam kasih itu ada jujur, tulus, kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Puji Tuhan, saudara-saudara, renungan yang sesingkat ini, tetapi kalau saudara penuh dengan perhatian, memperhatikan, saya ini anak Tuhan, saya ini ke gereja, sampai di mana perjuangan saya untuk hidup mengalahkan daging ini. Ya, mengalahkan daging itu bukan berarti saya tidak senang semuanya, tidak senang. Bukan. Daging tetap daging. Tetapi di dalam daging itu lahir kasih Kristus. Di dalam kasih Kristus itu tidak ada kejahatan. Hidup di dalam dunia penuh kasih. Di dalam kasih itu tidak ada menyimpan kesalahan orang lain. Tidak ada kebencian, tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Tetapi hidupnya penuh dengan sukacita sampai akhir hidup kita ini untuk mencapai hidup yang kekal di samping Tuhan. Itulah saudara-saudara sedikit renungan firman Tuhan. Moga kiranya saudara semua oleh kuasa Roh Kudus, saudara disadarkan sebagai anak-anak Tuhan untuk mencapai pengertian-pengertian yang benar dan mencapai suatu hidup yang penuh dengan hal-hal yang bersifat rohani. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Mohon kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami yang selalu dikuasai oleh daging, tetapi biar Roh Kudus membelah daging itu dan memberi kesempatan untuk Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami, sehingga hidup kami ini dipimpin oleh kasih Kristus sampai mencapai hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan atas doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.